Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Nah, tanggal 2 Mei 2026, JP Morgan itu mengeluarkan sebuah pernyataan yang sangat menyenangkan dan sangat membuat bangga rakyat Indonesia terhadap presidennya, yaitu bahwa Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan ketahanan energi terkuat kedua di seluruh dunia. Aplaus meriah karena Indonesia memang negara yang sangat kuat, dan wajar memang pernyataan itu keluar karena ya, Indonesia kaya akan batu bara, Indonesia kaya akan sumber-sumber daya bahan bakar dan lain sebagainya. Dan karena itu memang wajarlah kalau Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan ketahanan energi terkuat kedua di dunia. Cuman yang menjadi masalah adalah muncul sebuah ironi karena beberapa pekan setelah pernyataan itu dikeluarkan, dipublikasikan, Pulau Sumatera itu mendadak gelap gulita. Total listrik tidak bisa masuk ke sana. Satu pulau nggak kebagian listrik selama beberapa hari atau mungkin beberapa jam. Alasannya apa? Alasannya adalah karena ada satu kabel yang entah bagaimana ceritanya terganggu oleh urusan-urusan alam. Nah, ini menjadi ironi Baraya. Bayangkan saja negara yang dinobatkan sebagai negara dengan ketahanan energi terbesar kedua di dunia, satu kabel bisa menyebabkan satu pulau itu listriknya mati total. Bayangkan kalau misal terjadi perang, maka Indonesia itu betapa mudah untuk ditaklukkan. Gak usah nyerang pangkalan militernya, gak usah ribut sama tentaranya. Cukup sabotase listriknya, satu kabel itu saja sudah selesai untuk bisa mematikan sebuah pulau. Dan itu bukan puncak ironinya Baraya, karena beberapa pekan setelahnya, yaitu tanggal 8 Juni 2026, Pulau Jawa juga akhirnya mengalami pemadaman bergiliran. Ini ironi di atas ironi, dan ada banyak sekali kejanggalan di sini. Kejanggalan pertama yang saya temukan adalah bahwa ketika saya mencari alasan kenapa Pulau Jawa itu mengalami pemadaman listrik di mana-mana secara bergiliran, Pak Bahlil itu mengatakan bahwa pemadaman ini disebabkan karena pasokan bahan bakar medium, yaitu batu bara medium, ke pembangkit-pembangkit listrik untuk Jawa itu tidak lagi layak dan memadai karena terlalu banyak ekspor. 4 hari lalu saya memimpin rapat dengan Pak Darmo dan direksi PLN kurang lebih sekitar 5,5 jam. Namun saya harus akui bahwa PLN dalam 134 juta itu membutuhkan batu bara yang medium, yang kalorinya yang agak bagus. Sementara medium itu semakin hari semakin sedikit dan harganya juga murah. Kita bikin patok karena DMO $70. Nah, sementara SR-nya sudah di angka 10 sampai 12. Jadi harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya udah nggak ada. Itulah menjadi trouble Pak Ramson. Begitu, itu kata Pak Bahlil. Kemudian ada lagi perkataan dari Pak Gregorius. Beliau adalah Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN. Panjang amat ya gelarnya. Beliau itu mengatakan bahwa pemadaman listrik ini terjadi gara-gara ada kerusakan pada 2 pembangkit listrik yang besar-besar yang menyebabkan pasokan listrik menjadi sangat terganggu, dan karena itu demi kebaikan bersama ada pemotongan listrik, ada pemadaman bergiliran. Nah, apa yang membuat janggal adalah karena 2 pernyataan ini kontradiksi. Tidak nyambung. Kata satu pejabat mengatakan penyebabnya adalah gara-gara bahan bakar kita yang berkurang, penyebab yang berikutnya menurut pejabat yang lain itu adalah gara-gara kerusakan pada pembangkit listrik. Nah, tapi kan bisa aja dua-duanya memang kejadian seperti itu. Itu janggal Baraya, tapi mari kita runutkan kejanggalannya ya. Untuk pernyataan Pak Bahlil itu janggal karena Indonesia adalah produsen batu bara terbesar di seluruh dunia, dan karena itu maka sudah terbiasa juga untuk ekspor impor, sudah punya alokasi untuk bahan bakar domestik dan sebagainya. Maka tiba-tiba bahan bakar batu baranya hilang gara-gara kebanyakan diekspor, itu nggak masuk akal, atau setidak-tidaknya janggal lah menurut pikiran saya yang terlalu pendek mungkin. Nah, kemudian pernyataan dari Pak Gregorius itu juga sebenarnya janggal karena beliau mengatakan ada 2 pembangkit listrik yang rusak. Ada 2 pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Satu pembangkit listrik rusak aja itu tuh untuk era modern di Indonesia sekarang itu sudah janggal. Apalagi tiba-tiba 2 gardu listrik tiba-tiba kompakan untuk jadi rusak gitu. Nah, jadi masa kita harus menyebutkan ini adalah janggal
pangkat 3 gitu. Tapi kalau misalkan Baraya mau menyebutkan ini adalah janggal pangkat 3, mari kita teruskan lagi bahwa ada janggal pangkat 4, yaitu soal durasi kerusakannya kenapa bisa begitu lama gitu. Jadi maksudnya begini Baraya, listrik itu menjadi kebutuhan pokok rakyat Indonesia karena hampir semua mata pencaharian itu membutuhkan listrik. Dan karena itu setiap ada pemadaman yang dilakukan PLN itu kerugiannya, kerusakannya fatal luar biasa Baraya. Itu perharinya bisa rugi triliunan, puluhan triliun rupiah gara-gara pemadaman listrik. Dan karena itu, maka setiap pemadaman itu biasanya durasinya nggak akan lama. Karena semua orang akan habis-habisan untuk mencoba menyelesaikan masalah ini. Pernah kejadian di bulan Agustus tahun 2019. Pada waktu itu presidennya masih Pak Jokowi. Ada kerusakan di PLN dan menyebabkan pemadaman terhadap sejumlah besar wilayah di Indonesia. Kejadiannya kan tanggal 4 Agustus. Tanggal 5 Agustusnya Pak Jokowi langsung datang marah-marah ke PLN. Besok harinya langsung nyala lagi. Artinya dalam waktu 2 hari itu sudah bisa diperbaiki. Nah sekarang kenapa pemadamannya begitu lama? Jadi pemadamannya itu terjadi kalau di Pulau Jawa ya, terjadi sejak tanggal 8 sampai video ini dibuat masih ada pemadaman. Video ini dibuat tanggal 20 Juni 2026. Nah, begitu lamanya rentang waktu kerusakan PLN, tapi kok masih belum ada perubahan-perubahan. Itu kejanggalan pangkat 4. Dan ditambah lagi dengan kejanggalan-kejanggalan yang lebih minim. Misalkan, kok Pak Prabowo nggak respon apa-apa gitu. Atau sejauh yang saya tahu ya, nggak marah-marah seperti Pak Jokowi kemarin dulu itu, dan sebagainya gitu. Nah, saya nggak tahu Baraya mengiranya seperti apa, atau mungkin saya kurang wawasan, mungkin saja ada penjelasan-penjelasan yang lebih. Kalau misalkan Baraya mau memberikan penjelasan, terima kasih, kolom komentar selalu tersedia, dan saya nggak akan pernah menghapus kolom komentar yang aneh-aneh gitu ya. Tapi gini Baraya, kejanggalan-kejanggalan ini tuh membuat saya tuh overthinking, dan akhirnya membuat saya tuh terjebak pada pikiran-pikiran teori konspirasi. Jangan-jangan pemadaman ini tuh disengaja oleh pemerintah. Serem kan? Nah, kenapa bisa seperti itu? Coba, saya mencoba untuk merangkum kejadian-kejadian yang ada di tahun 2025 dan khususnya 2026. Sejak tahun yang lalu, sebenarnya ada isu bahwa Pak Prabowo itu akan digulingkan atau ada upaya untuk menggulingkan Pak Prabowo Subianto gitu. Oleh siapa? Oleh oligarki yang lain yang sama besarnya atau hampir sama besarnya atau bahkan lebih besar daripadanya gitu. Dan isu tentang penggulingan ini tuh beredar cukup luas, bahkan Baraya tentu saja masih ingat Ibu Koni. Beliau itu juga salah satu orang yang mengatakan bahwa memang akan ada upaya kudeta atau perebutan kekuasaan di lingkar terdalam istana gitu. Jadi isu ini tuh sudah berkembang begitu lamanya, dan kemudian tak lama setelah isu itu muncul, bulan Agustus tahun 2025 tiba-tiba terjadi demo besar-besaran di mana-mana gara-gara dalam tanda kutip kesalahpahaman terhadap perkataan dari anggota DPR atau sebagian dari anggota DPR begitu kan. Ya, keributan itu memang hampir memicu upaya-upaya untuk kudeta atau ada orang yang mengarahkan ke arah sana gitu. Tetapi kan gagal. Nah, tapi setelah itu tuh masih ada isu berikutnya bahwa tahun 2026 nanti itu akan ada kerusuhan lagi yang lebih besar, demonstrasi lagi, dan mengarah pada upaya kudeta terhadap kepemimpinan Presiden Pak Prabowo Subianto gitu. Ya, saya tidak mengatakan itu memang benar atau salah, tapi saya mengatakan memang isu semacam itu tuh ada. Dan Baraya bisa cek di mana-mana, pakar-pakar, pengamat-pengamat juga banyak yang mengatakan seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kemarin-kemarin juga memasuki tahun 2026 itu isu-isu soal kudeta itu menjadi semakin santer. Di antaranya adalah ada sejumlah orang yang mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa agen-agen asing sudah ngirim uang ke LSM, ke ormas-ormas yang ada di Indonesia untuk melakukan kudeta gitu ya. Kemudian bahkan saya sendiri pernah dapat kwitansi memang dari LSM luar untuk diberikan kepada ormas yang ada di Indonesia. Judulnya itu adalah untuk menjaga demokrasi di Indonesia bla 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 gitu ya. Tapi itu dipahami sebagai ada upaya asing untuk mengobok-obok wilayah Indonesia gitu. Termasuk juga pemerintahan. Kang Benix teman saya itu juga kan sudah berkali-kali mengatakan bahwa ada upaya-upaya asing dengan agen-agennya untuk menyusupkan sejumlah besar uang ke Indonesia untuk upaya kudeta dan sebagainya gitu. Jadi ini tuh semakin mengerucut gitu isu-isu yang semacam ini tuh. Kemudian ditambah lagi bahwa
ada teror pocong. Teror kan saya tuh pernah bilang di banyak episode, di antaranya yang ini saya tuh jelaskan bahwa teror pocong atau teror hantu-hantuan atau teror ninja dan sebagainya itu indikasi atau bisa jadi itu adalah operasi intelijen. Karena apa? Karena sudah terjadi kerusuhan atau menjelang terjadinya kerusuhan. Nah, kemarin tuh sempat ada gitu. Makanya saya tuh overthinking, kemudian tiba-tiba ada film Pesta Babi. Nah, film Pesta Babi ini tuh seakan-akan membenarkan bahwa ada LSM yang diberi dana sejumlah besar dari pihak luar untuk menggoncang kepercayaan publik terhadap presiden gitu ya. Makanya muncul Pesta Babi yang di situ tuh menunjukkan ada kejelekan-kejelekan dari proyek strategis nasional yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto sebagai lanjutan dari Pak Jokowi gitu. Makanya film itu tuh mengajak orang untuk, ya maksudnya jangan dukung itu karena merusak lingkungannya parah, merusak adatnya parah, itu menyiksa manusia itu parah dan seterusnya gitu kan, film itu tuh begitu. Nah, wah, jangan-jangan ini semakin kesini. Kemudian ada lagi cerita bahwa ternyata salah satu narasumber dan saksi ya Ibu Yasinta yang dari Papua itu ternyata datang ke Jakarta kemudian melaporkan para pembuat film Pesta Babi itu dengan mengatakan bahwa saya tuh sebenarnya mendukung kok proyek nasional, kok tiba-tiba di situ dinarasikan bahwa saya tuh menolak gitu. Katanya seperti itu gitu ya. Nah, ini juga janggal Baraya, kan Ibu Yasinta itu selama bertahun-tahun emang pro terhadap lingkungan hidup dan pro terhadap adat, dan beliau tuh agak tidak suka dengan proyek-proyek strategis nasional yang merampas tanah Papua, apalagi tanah-tanah adatnya. Nah, kenapa sekarang tiba-tiba justru malah sangat setuju dan sangat pro? Itu juga penuh kejanggalan pokoknya. Kemudian rupiah anjlok, IHSG juga anjlok, kemudian harga Pertamax tiba-tiba naik di malam hari gitu ya. Kemudian ada penangkapan besar-besaran terhadap tukang MBG gara-gara korupsi, gara-gara markup dan sebagainya. Nah, kemudian sekarang itu mulai terjadi demo besar-besaran di seluruh Indonesia. Tapi demonya tuh senyap. Gak ada yang FYP, gak ada yang apa, setidaknya di beranda saya ya. Jadi demo-demo itu tuh sedikit sekali, media-media juga tidak banyak memberitakannya. Yang diberitakannya itu adalah kebahagiaan Messi dan penderitaan Ronaldo gitu doang gitu yang muncul di beranda saya tuh. Tapi kenapa tidak muncul ini demo yang besar-besaran segini? Kemudian ada lagi kejadian Tio ini siapa lagi tiba-tiba muncul, tiba-tiba besar, padahal kritik-kritiknya juga ya standar aja sama kayak orang-orang gitu. Tapi ini seperti ada yang ngangkat, kemudian tiba-tiba ada dilacak, dan kemudian tiba-tiba dia diceritakan bahwa mobilnya itu pemberian dari seorang pejabat terkemuka, tokoh publik, elit dan sebagainya. Nah, ini tuh maksudnya apa? Dan kemudian ditambah lagi bahwa mahasiswa UGM itu tidak suka dengan Tio, dan kemudian ada perseteruan. Itu orang Jogja sampai sekarang tuh masih ribut gitu. Jadi ributnya itu bukan hanya demo untuk mengkritik pemerintah, tetapi demo sesama mereka sendiri gitu. Jadi ini tuh ya, setelah saya pikir-pikir, setelah banyaknya kejadian, ada isu tentang demonstrasi besar-besaran yang mengarah kepada penjatuhan Pak Prabowo Subianto. Kemudian ada banyak hal yang janggal, dan kemudian listrik padam. Apakah ini ada hubungannya? Nah, itu pikiran liar saya tuh ke arah sana gitu. Jadi pikirannya itu adalah malah ke teori-teori konspirasi yang nggak jelas gitu. Cuman kenapa saya harus mencoba untuk menghubungkan itu walaupun nampaknya tidak terhubung gitu ya? Karena begini Baraya, waktu ada kerusuhan besar-besaran di berbagai belahan dunia akhir-akhir ini, yang kita tahu itu ya, ada di Nepal, ada di Suriah, kemudian ada di Irak, kemudian ada di Sri Lanka, ada di Iran dan sebagainya. Di setiap kerusuhan-kerusuhan itu pemerintah tuh tiba-tiba punya kebijakan madamin listrik. Coba kejadian yang di Suriah kemarin itu kan pas kudeta apa segala rupa, di situ tuh ada pemadaman listrik. Di Iran ada pemadaman listrik plus pemadaman internet. Di Sri Lanka ada pemadaman listrik. Di Nepal kemarin juga ada pemadaman internet dan kadang-kadang juga pemadaman listrik dan lain sebagainya. Nah, jadi saya overthinking tuh ya memang itu berlebihan gitu ya, keterlaluan, mungkin cocok logi lah. Tapi dalam konteks ini saya tuh jadi dejavu gitu. Apakah kejadian-kejadian yang terjadi di Sri Lanka, di Nepal dan sebagainya, di mana setiap ada kerusuhan tiba-tiba listrik padam, apakah itu juga terjadi di Indonesia? Dan kalau memang terjadi seperti itu, saya kemudian cari-cari informasi, saya coba cari-cari data. Ternyata akhir-akhir ini memang kejadian seperti itu banyak, dan ada beberapa pihak yang menduga listrik dipadamkan itu sengaja karena apa? Karena satu, kemampuan massa dalam berkoordinasi melalui perangkat elektronik itu jauh lebih berkurang gara-gara ada pemadaman bergilir itu.
gitu. Kemudian ada kesempatan pengamanan untuk membatasi aktivitas di malam hari karena gelap total. Jadi susah beraktivitasnya gitu ya. Kemudian mempermudah operasi-operasi pengamanan dan kemudian mencegah penjarahan dan seterusnya. Nah, apakah seperti itu? Ya, tapi kalau memang benar-benar seperti itu berarti saya lega lah. Ya, berarti pemadaman listrik ini tuh tidak disebabkan oleh hal-hal yang magis gitu, seperti ada Habib yang marah kemudian mengeluarkan karomahnya mematikan semua listrik gitu. Ya enggak seperti itu gitu. Ternyata ini adalah pemadaman yang terkendali dan teratur gitu. Kalau memang sudah seperti itu ya sudahlah. Gimana lagi, saya sebagai rakyat Jelatama ya pasrah saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.